Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sekarang bagaimana menentukan integral dengan menggunakan fungsi beta. Langkah-langkahnya, pertama nanti identifikasi dulu apakah bentuknya itu pada salah satu fungsi beta yang mana, gitu ya. Itu pertama. Jadi kalau kita misalkan seperti ini, nah ini kita punya soal yang ini. Nah, ini fungsi beta yang mana? Oh, ini fungsi beta yang kedua karena sin dan cos. Berarti kita gunakan fungsi beta ketiga, maaf bukan fungsi beta kedua. Maka nanti gunakan fungsi beta ketiga. Kalau soal seperti ini, yang nomor 6 ini di soal-soal 41. Nah, ini adalah diidentifikasi batasnya 0 tak hingga jadi fungsi beta keempat. Itu langkah pertama. Jadi menentukan bentuk integralnya sesuai dengan fungsi beta 1, 2, 3 atau 4. Gitu ya. Itu yang pertama, menentukan bentuk integral ke dalam salah satu fungsi beta. Cara termudah adalah melihat batas integralnya dan juga dengan bentuknya. Oke. Nah, langkah kedua, langkah kedua kita melihat apakah sudah standar atau tidak. Contohnya ini ya. Nah, ini yang nomor 1 ini contoh 1, bentuknya seperti ini. Ini kalau dituliskan dalam bentuk begini. Nah, bentuk ini 01 berarti mengikuti bentuk pertama. Bentuk pertama seperti ini, x pangkat p-1, 1 min x. Perhatikan di sini harus x, ini harus x dan sini x. Nah, kalau kita lihat ini belum standar karena di sini adalah x kuadrat. Berarti yang belum standar adalah x kuadrat ini karena ini adalah dalam bentuk kuadrat. Nah, maka ini yang dimisalkan seperti ketika membahas di fungsi gamma ya. Nah, setelah ini tahu, nah ini kita misalkan x kuadrat, kita misalkan variabel baru u, kita cari dulu x-nya karena nanti kita perlu x dan perlu dx. Berarti u sama dengan akar x dx, turunannya ini u pangkat setengah ya, setengah u pangkat min setengah du. Oke, batasnya x-nya sama dengan akar u. Ketika x-nya ini u-nya sama dengan x kuadrat, ketika x-nya 0 maka u sama dengan 0 karena 0 kuadrat juga 0. Ketika x-nya 1, masukkan sini 1 kuadrat sama dengan u, berarti u-nya juga 1. Nah, setelah kita dapat ini semua, pemisalan tadi kita substitusikan ke persamaan asalnya, ke integral asalnya. Nah, integral asalnya gini, kita substitusikan ke sini. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan integralnya sama dengan sekarang ini kata setengah ada di sini, setengah keluarkan dari tanda setengah, batasnya tetap 01, u pangkat 2 kali 1 min u pangkat min setengah, u pangkat min setengah du. Nah, kita sederhanakan, yang ada u pangkat min setengah kali u kuadrat itu dikurangkan pangkatnya menjadi u pangkat 3/2. Nah, ini adalah nilai p min 1-nya. Dari bentuk mana? Dari bentuk standar ini tadi, kembali ke sini. Nah, bentuk standarnya bentuk 1, berarti p-nya sama p min 1 sama dengan 3/2. Terus q min 1 sama dengan min setengah. Ini q min 1, tempat dari q min 1. Sehingga kita dapatkan ini. Nah, setelah dapat, kita gunakan hubungan fungsi beta dan fungsi gamma tadi. Jadi beta p, q itu kan sama dengan gamma p gamma q dibagi dengan gamma p plus q. Pakai ini gamma p kali gamma q dibagi penjumlahan gamma p plus q. Ini ya. Nah, itu ada yang di depan tadi, gamma p plus q dibagi ini. Nah, ini kita tuliskan di situ. Setelah ketemu p dan q, kita sederhanakan seperti ini. Nah, kita dapat ini gamma 5/2 diturunkan, masih ingat yang kemarin ya, gamma p plus 1 sama dengan p gamma p, sehingga 3/2 kali setengah gamma setengah. Gamma setengah itu kemarin dapat akar pi, dapat 3/16. Mudah-mudahan cukup jelas ya dengan contoh pertama ini. Coba kita lihat ini secara sekilas saja ya. Bagaimana kalau kita ingin mengerjakan soal nomor berapa misalkan. Nah, tadi bentuk pertama ya sudah. Nah, sekarang kalau bentuk kedua seperti ini, bagaimana kalau bentuk kedua? Nah, ini soal kedua maksud saya. Ini kan sesuai dengan bentuk yang ketiga ini. Sudahkah standar? Ini sudah. Ini kalau dituliskan kan jadi begini. 0 sampai pi/2. Nah, pi/2. Ini tinggal menyederhanakan ya ke bentuk standar. Ini kan pangkat setengah semuanya.
Berarti di sini kan sin. Nah, kalau kita tulis ini sin X itu pangkatnya adalah 3/2 gitu ya. Nah, karena pangkat setengah ya, ini jadi per 3/2. Nah, cosnya itu pangkat setengah. Nah, ini mau X mau theta itu tidak apa-apa, yang penting standarnya X theta ini pangkat setengah, karena akar itu kan pangkat setengah ya. Nah, ini dx. Nah, standarnya apa? Ini harus kali 2. Nah, di sini kan kali 2. Nah, ini ya kita kalikan 2. Akar tetap 1, berarti di sini kita kalikan setengah. Nah, seperti ini. Nah, yang ini tadi, nah, yang 2 kali itu adalah bentuk yang ketiga ini. Nah, sehingga ini akan sama dengan setengah itu dari depan itu ya. Ini adalah beta P per Q nya ini 3/2 itu sama dengan 2P min 1 gitu ya. Nah, ini sini itu sama dengan 3/2. Jadi sini kita dapatkan bahwa 2P min 1 sama dengan 3/2. Nah, geser ke sini, ini 2P berarti menjadi 5/2, berarti P nya sama dengan 5/4. Oke ya. Nah, dengan cara yang sama Q nya dapat berapa? 2Q min 1 sama dengan setengah, berarti 2Q sama dengan 3/2, Q nya ketemu 3/4. Oke. Nah, terus kita masukkan ke fungsi betanya. Berarti ini sama dengan fungsi beta dari 5/4, 3/4. Terus digunakan hubungannya dengan fungsi gamma. 3/4 gunakan dengan fungsi gamma. Ini sama dengan apa? Ya, sama dengan setengah gamma 5/4, maaf, gamma 5/4 kali gamma 3/4 dibagi gamma, penjumlahnya berapa? 5/4 tambah 3/4, 2. Nah, bagi gamma, ini 3/4 ya. Nah, dibagi gamma 2. Gamma 2 itu sama dengan 1 faktorial. Nah, bagaimana cara menemukan gamma? Ini pakai tabel. Ini pakai tabel ya. Nah, nanti ini tentukan dengan tabel fungsi gamma di kuliah ke-3. Gamma 3/4 sudahkah bisa dilihat tabel? Belum, maka perlu dinaikkan lagi. Jelas? Oke, mudah-mudahan jelas. Nah, berikutnya silakan berlatih di soal-soal 42 dan ada satu soal di UH untuk berlatih menemukan integral dengan fungsi beta dan juga nanti dengan fungsi gamma. Sekali lagi, langkah pertama, tandai fungsi beta mana, pengubahan variabel, dan akhirnya gunakan hubungan beta P, Q sama dengan gamma P, gamma Q per gamma P plus Q. Mudah-mudahan jelas. Selamat berlatih kembali.